Assalamualaikum, saudara sebangsa setumpah darah. Bertemu kembali. Ya, sebenarnya sudah lama sekali saya ingin membuat video sejak kemenangan kita melawan Filipina dan lolos ke ronde ketiga pra Piala Dunia zona Asia. Tetapi karena kesibukan pekerjaan saya tidak sempat untuk merekam video ini. Berbagai kejadian lucu yang terjadi setelah kita lolos. Tentu saja kita semua bergembira dengan kelolosan ini, dan ada yang nangis di pojokan karena berharap Indonesia tidak lolos supaya Sintayong bisa dipecat, dan ya sebagaimana diduga oleh banyak orang, dan mafia bola kembali berkuasa. Dan yang paling lucu tentu saja Vietnam yang meraung-raung ya, dan kemudian Thailand yang si Madam Pangnya bilang kalau Asia Tenggara ini nggak ada solidaritas, nggak sama seperti Asia Barat atau Asia Timur yang mereka saling mendukung. Dia lupa gitu bagaimana kita tidak lolos ke Olimpiade itu karena wasit mereka yang namanya Sivakonpudong Pudong. Kalau di sini di Bali itu kita sebut dia itu kena karma pala. Menyakitkannya sama kayak kita kemarin, lebih sakit lagi malah. Dibuat oleh Singapura ya. Nilai sama dengan Tiongkok, terus poin juga sama, selisih gol sama gitu, tapi mereka nggak lolos karena kalah head to head. Sakit benar memang kalahnya Thailand itu. Ya itulah karmanya, karena mereka itu begitu sebelumnya sirik sama kita supaya kita bagaimana nggak lolos ke Olimpiade, sampai 2 kali itu wasitnya si Pakonpudom itu merugikan kita gitu. Nah, terus Vietnam yang meraung-raung sibuk sekarang mengatakan itu Belanda yang lolos ini segala macam. Nah, intinya mereka itu iri karena nggak dapat mencari pemain naturalisasi sebagus pemain naturalisasi kita, dan juga sebersemangat para diaspora kita yang menunjukkan bagaimana cintanya kepada Indonesia gitu di setiap pertandingan. Dan yang paling mengenaskan tentu saja tetangga waham kita kan, Malaysia, negara megalomania, yang bahasanya megalomania, yang dididik untuk sombong memang oleh konstitusinya, dididik untuk merasa besar sendiri gitu. Itu lucu-lucu sekali ya. Mulai dari bagaimana mereka itu dengan khas wahamnya itu membuat pemain inilah yang naturalisasi Malaysia yang bisa diambil pemain keturunan yang dapatnya malah pemain divisi keempat lah yang datang gitu. Nggak ada yang terbukti gitu ininya, mereka nggak ada tanda-tanda mereka akan mendapatkan pemain keturunan yang bagus gitu. Nah, yang ini akhirnya video ini saya buat juga itu karena kelucuan dari Malaysia ini, terutama media-media mereka. Media mereka itu sejak kita lolos, bahkan sebelumnya itu sibuk sekali hanya menyoroti tim nasional Indonesia, yang mungkin supaya dapat tontonan ya, karena mereka nggak banyak lah yang baca kalau mereka hanya membahas timnas Malaysia. Orang minat mereka juga udah nggak begitu berminat menontonnya. Contohnya di pertandingan terakhir kata lawan China Taipei yang mereka yakin sekali bisa menang 8-0, yang terjadi malah Taipei duluan yang cetak gol gitu. Akhirnya mereka menang 3-1 dan ambyar karena Kirgistan dengan Oman 1-1. Oman tidak mampu mengalahkan Kirgistan di pertandingan terakhir, akhirnya ambyar. Beda dengan kita kan, apapun hasilnya pertandingan lawan Irak, karena kita udah menang 2-0, lawan Filipina nggak ada pengaruh. Nah, yang lucunya, ini lucu kita baca komentar-komentar dari netizen Malaysia pasca kelolosan kita ini. Jadi ada yang ngomong sia-sia saja lolos ke babak ketiga atau ronde ketiga pra Piala Dunia, nanti dibantai. Tapi hey, kita ronde ketiga itu bukan cuma sekedar ronde ketiga, tapi itu juga tiket otomatis ke Piala Asia gitu, dan nggak ada lagi. Dan karena kali ini itu orang Malaysia yang ngomong katanya sia-sia aja lolos ke ronde ketiga gitu. Nah, padahal dan itu lolos ke Piala Asia, dan mereka itu dalam masalah besar untuk Piala Asia ke depan ini gitu. Biarpun nanti pembagian potnya itu nanti setelah menjelang Piala Asia, menjelang kualifikasi. Tapi kalau melihat pot sekarang itu masalah besar Malaysia. Karena apa? Karena mereka itu di negara-negara yang nggak lolos ke Piala Asia ini, mereka ada di pot 2 sekarang ini. Dan kemungkinan nanti bertemu Vietnam yang mereka kalahkan, yang suka mereka katakan kepada kita, Allah melawan tim ASEAN-Ju pun bangga gitu. Artinya mereka sangat besar peluangnya untuk nggak lolos ke Piala Asia itu ya.
Tapi mereka masih meremehkan kita. Ya itulah namanya juga negeri waham ya, yang merasa besar sendiri padahal mereka semua diludahin orang, mimpi besar pengen. Iya, dia mereka udah nggak malu-malu lagi gitu untuk jadi peniru kita, tapi nggak berhasil gitu di dalam urusan pemain keturunan ini gitu, karena nggak ada orang Malaysia yang di luar itu yang senasionalis diasporanya kita gitu ya. Jadi beberapa mereka katakan, oh ini keturunan Malaysia, nanti pemainnya sendiri malah keluar bilang, enggak, katanya saya nggak ada keturunan Malaysia gitu, itu hoax gitu. Jadi, dan mereka nggak malu, ya itu kan khas mereka memang ya, omong besar tapi nggak malu gitu. Nah, begitu juga soal Piala Asia ini gitu, kita udah lolos, dia bilang buat apa lolos ke sana gitu. Jadi intinya mereka iri itu berusaha mengecilkan pencapaian kita, tapi jadinya lucu. Nah yang paling kocak, ini barusan kenapa saya akhirnya bikin video ini media makan bola ya, media Malaysia makan bola yang sangat getol gitu, membiasakan Indonesia dan mengecilkan kemenangan kita dan memprovokasi kalau kita itu menang. Nah ini dia katakan Malaysia rekod markah terbaik negara ASEAN di pusingan kedua kelayakan Piala Dunia gitu. Jadi seolah-olah digambarkan kepada penontonnya itu atau pembacanya itu bahwa mereka lah tim terbaik di pusingan kedua ini. Tim terbaik yang bahkan dapatnya nanti kemungkinan besar nggak lolos ke Piala Asia ya. Malaysia ini. Jadi betul-betul menyedihkan gitu, patetik kalau kata orang Barat ya, bahasa Inggris itu patetik. Itulah yang terjadi dengan Malaysia ini gitu. Mereka jelas-jelas tersingkir dan cuma peringkat ketiga. Dan di grup yang relatif lebih lunak gitu daripada Indonesia ya. Dan kalau kita baca yang komentar-komentar dari orang Malaysia, dia katakan bahwa Indonesia beruntung ada di grup lemah gitu, yang ketemunya sama ASEAN aja, sementara mereka ada di grup berat. Mereka itu berusaha menafikan fakta bahwa kita ini untuk lolos ke sekarang ini kita mulai dari dasar banget ya, karena waktu itu poin kita itu masih di atas 150, kita berjuang itu dari ronde pertama. Kita harus melawan Brunei dulu sebelum bisa masuk ke ronde kedua ini. Dan setelah lawan Brunei, otomatis kita nggak mungkin dapat bagus. Semua tim yang di grup kita itu di atas kita poinnya gitu. Yang kita lah yang dengan poin terendah pada saat itu. Meskipun sekarang ini kita di atas Filipina, tapi di awal drawing dulu kita masih di bawah Filipina ini kita. Poin kita gitu. Nah, kemudian dibandingkan dengan grup mereka di Malaysia ini, ya jelas lah maksudnya mereka itu lebih lunak daripada kita gitu kan, karena dibandingkan mereka itu di pot ketiga waktu itu, jadi di pot di bawahnya itu ada China Taipei yang sudah pasti poinnya itu lebih rendah daripada Filipina, ya tim terendah di atas kita gitu di grup kita. Dan kemudian Vietnam jelas waktu itu ya, sekarang memang sudah di bawah poinnya. Pada waktu drawing itu mereka masih di atas 100 besar. Mereka itu tim terbaik di Asia Tenggara pada waktu itu. Sebelum poinnya habis kita gerus dengan 3 kali kita bantai, dimulai dari Piala Asia dan juga di Piala Dunia, dan kemudian sekarang drop mereka ke 116 malah setelah kalah kemarin dengan Irak. Tinggal berselisih sekarang nggak sampai 20 poin lagi dengan kita, tinggal 18 poin, dan mungkin nanti bisa kita kejar itu Vietnam gitu. Tapi pada waktu itu Vietnam itu satu-satunya tim dengan peringkat 100 besar di Asia Tenggara gitu. Nah kemudian tim terkuat di grup kita itu Irak, dan terbukti mereka sapu bersih kan, itu jauh lebih kuat daripada Oman yang bahkan gagal lolos ke babak gugur di Piala Asia kemarin gitu. Jadi sebenarnya itu udah bukan pembahasan lah, cuman yang kita bahas ini memang lucunya orang Malaysia ini. Cara mereka menghibur dia, menipu diri sendiri itu betul-betul kocak. Dan nggak malu mereka itu ya, media resmi seperti itu mengatakan bahwa mereka adalah tim dengan markah, atau dengan kata lain tim terbaik dari Asia Tenggara yang lolos yang di pusingan kedua kemarin, katanya mereka ya maksudnya itu ronde kedua kalau bahasa kita gitu kan. Jelas-jelas satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos itu kita Indonesia, tapi itu mereka kecilkan gitu. Itulah Malaysia. Dan ini memang asik nanti ini ke depannya ya.
ini akan banyak sekali bahan kita untuk membantai mereka. Jadi kalau pengkhianat-pengkhianat bangsa yang memuji-muji Malaysia, yang menjilat-jilat mereka itu nanti tinggal kita getok aja dengan fakta-fakta yang kalau Malaysia itu sekarang udah hancur, karena bisa dibilang sekarang untuk sepak bola mereka nggak ada kabar baik apapun dari mereka. Sekarang mau mereka gencar untuk mau menaturalisasi pemain-pemain yang katanya punya darah merah. Emang siapa mau mereka ke sana? Apa mereka nggak takut nanti disiram air keras seperti Faisal Halim? Lihat waktu Faisal Halim bagaimana di ininya, di konferensi pers pertamanya setelah disiram oleh air keras itu, tangannya ini melepuh semuanya, masih berkorengan di sini. Dan dia sampai bilang dia mau berhenti sepak bola gitu, dan sepak bola, dan puluhan juta gajinya itu dia relakan mau jadi pekerja kasar lah gitu, dibayar 10-20 ringgit gitu kan, 50 ringgit sehari. Mau dia katanya, daripada 50 ringgit gitu sehari, daripada keamanannya tidak terjamin seperti itu, dan keamanan keluarganya. Dan Malaysia ini yang ngaku-ngaku hebatnya, bahkan sampai sekarang masih belum tahu siapa orang yang menyiram Faisal Halim. Dan lucunya itu yang mereka tuduh itu yang punya JDT dong. Itu kocak-kocak memang kalau kita baca ya, kalau kita ikuti netizen Malaysia belakangan ini. Dan nggak ada kabar baik, kabar bagus dari sepak bola mereka itu nggak ada. Hancur-hancuran sekarang ini Malaysia ini. Sementara PSSI kita mudah-mudahan ya, kita bukan mau sombong, ke depan ini kita belum pernah ya, kita di Indonesia ini seoptimis ini melihat PSSI, karena bukan hanya prestasi tim nasional kita yang bagus, tapi pengelolaannya ini betul-betul yang selama ini kita pikir cuman teori itu sekarang dipraktekkan di tim nasional kita. Kita lihat bagaimana Erick Thohir dalam membangun tim nasional ini, kemudian ada perusahaan sendiri yang mengelola keuangan dan membiayai tim nasional itu dengan menguatkan brand timnas, dan dengan itu mencari uang untuk membiayai tim nasional kita. Betul-betul sesuatu yang membuat kita itu optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia kita ini. Sementara Malaysia, ya mereka begitu-begitu aja, masih banyak teori, masih membanggakan diri sendiri gitu kan. Dan kompensasi tadi, kompensasi bahwa ya apa yang mereka tidak bisa capai, itu mereka membuat suatu cara pandang baru yang membuat mereka itu terbuat hebat gitu, terlihat hebat. Kalau di dalam psikologi itu namanya kompensasi ya. Dan kompensasi ini memang orang-orang yang cenderung mendekati gila gitu, untuk salah satu gitu solusinya ya buat kompensasi tadi. Apa yang tidak bisa kita capai, kita buat seolah-olah kita lebih baik, seolah-olah ini waham. Makanya dibilang waham kalau di video-video sebelumnya, seperti itu Malaysia. Nah, jadi seperti itu dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu saya ada waktu lagi untuk bikin video, nanti kita bahas. Dan semoga tim nasional kita, mari kita doakan bisa lolos ke Piala Dunia pertama kalinya, biarpun susah ya, tapi kalau melihat dari pot yang ada sekarang ini, lolos ke babak keempat sepertinya bukan hal yang mustahil ya, apalagi nanti kalau datang lagi pemain-pemain keturunan yang baru. Oke, demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.